Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Munir TV. Pada video kali ini kita akan memenuhi permintaan sahabat-sahabat, terutama yang pengusaha WiFi pemula, untuk melakukan settingan mikrotik sederhana. Satu mikrotik yang langsung memancarkan WiFi langsung dari mikrotik tanpa menggunakan akses poin tambahan. Kemudian lewat jalur LAN kita bisa masuk lewat laptop, lewat PC, atau bisa menyambungkan dengan akses poin yang baru untuk bisa dipancarkan. Jadi lewat jalur WiFi dan jalur LAN dari satu mikrotik. Bagaimana settingan sederhananya? Yang paling simpel untuk sahabat-sahabat pemula. Dan pada video kali ini kita menggunakan handphone, menggunakan aplikasi mikrotik. Sahabat yang belum mendownloadnya aplikasi mikrotik yang berwarna merah, ini adalah aplikasi langsung dari mikrotik untuk kita bisa memanfaatkan, melakukan berbagai macam settingan di mikrotik untuk pemula. Mulai dari setting hotspotnya, setting DHCP-nya, setting namanya, ataupun settingan-settingan manajemen bandwidth yang lain. Semua langsung lewat handphone Android Anda dengan aplikasi ini. Aplikasi mikrotik dengan settingan yang mudah. Karena mikrotik ini walaupun ada menu wirelessnya, namun pada saat pertama kali kita melakukan settingan, ini WiFi-nya belum keluar. Sehingga kita harus terhubung dengan sumber internetnya. Pada video kali ini kita menggunakan sumber internet dari device Orbit. Sehingga pada saat mikrotik terhubung lewat device Orbit, kita akan menghubungkan HP kita ke device Orbit, ke router modem Orbit untuk mengakses mikrotik. Setelah mikrotiknya kita bisa akses lewat aplikasi mikrotik, maka kita bisa membuat atau mengaktifkan menu wireless pada mikrotik RB9412ND, atau sahabat bisa menggunakan mikrotik yang lain yang ada menu WiFi-nya. Walaupun mikrotik yang tidak support wireless, sahabat bisa mengakses dan melakukan settingan lewat modem router yang terhubung dengan mikrotik. Pada video kali ini untuk IP DHCP atau IP dinamis dari sumber internet akan masuk ke mikrotik RB9412ND lewat Ether 1. Kemudian Ether 2-nya akan lewat jalur LAN masuk ke laptop, ke PC, atau bisa disambungkan dengan akses point yang lain. Kemudian menu wireless dari mikrotik ini juga bisa kita hidupkan atau kita bisa aktifkan, sehingga WiFi-nya dari jalur mikrotik dan juga ada WiFi baru lewat jalur LAN, dan kita bisa sambung ke access point atau bisa langsung ke PC atau ke laptop. Untuk IP address dari menu WLAN 1 dari mikrotik, sahabat bisa lihat di atas ini, dan juga untuk IP address dari jalur LAN dan juga IP address dari jalur LAN di Ether 2, dan sahabat bisa menambahkan Ether 3 dan Ether 4. Sahabat bisa memberikan IP address seperti ini. Oke sahabat semua, simak terus sampai tuntas bagaimana settingan mikrotik untuk voucheran WiFi secara sederhana langsung dari handphone sahabat semua dengan menggunakan aplikasi mikrotik. Simak terus. Oke sahabat, ini adalah topologinya. Topologi sederhana dari hotspot WiFi voucheran dengan basic setting atau setting dasarnya menggunakan sumber internet. Jadi saat ini gunakan device Orbit. Sahabat bisa menggunakan router modem apa saja bisa, yang penting ada colokan LAN-nya. Karena kita akan lakukan settingan dinamis dengan IP dinamis. Oke, sumber internet lewat LAN ke Ether 1 mikrotik RB9412ND dengan IP kita setting dinamis menggunakan DHCP. Nanti sahabat bisa lihat pada settingannya dari mikrotik Ether 2 RB9412ND Ether 2 masuk ke PC, laptop, atau bahkan bisa ke access point. Ada pemancar WiFi-nya di setting dan diaktifkan, masuk ke handphone ataupun ke PC, dan juga lewat jalur LAN. Jadi pancarkan WiFi dan juga lewat jalur LAN. Untuk IP address dari pemancar WiFi-nya, wireless LAN 1 yang akan diaktifkan di RB9412ND. IP address-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian dari LAN jalur 2 ini, LAN Ether 2, IP address-nya 10.20.20.1. Inilah topologi sederhananya. Kemudian bagaimana cara settingnya? Settingnya menggunakan handphone, menggunakan aplikasi mikrotik, kemudian lewat WiFi. WiFi-nya terhubung ke sumber internet atau modem router. Jadi saat ini terhubung dengan modem Orbit Pro H1, karena Orbit Pro H1 terhubung dengan mikrotik.
Jadi kita mengakses MikroTik lewat modem router. Kenapa? Karena awalnya MikroTik belum memancarkan WiFi atau tidak ada akses point tambahan. Oke, itulah topologinya untuk settingan dan penjelasannya. Sahabat bisa simak sampai full, jangan sampai ada yang terlewatkan dan ditanyakan lagi. Oke, simak terus. Pada video kali ini kita akan memenuhi banyak permintaan untuk settingan dasar MikroTik voucheran. Jadi hotspot MikroTik yang akan digunakan untuk voucheran. Bagaimana cara membuat vouchernya? Ada 5-6 cara, sudah ada di video sebelumnya. Mulai dari cara manual, cara menggunakan Mikmon, cara menggunakan user manager, MikroStarter, ataupun cara jadul lain yang pernah dibuat pada video sebelumnya. Sekarang kita setting MikroTiknya. Yang paling penting adalah di MikroTik untuk manajemen bandwidth, voucheran, dan lain-lain. Settingan basic yang sahabat perlu ketahui. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi MikroTik. Jadi jika sahabat yang belum mempunyai aplikasinya, sahabat bisa menggunakan Play Store, ketikkan MikroTik, oke, dan ini yang warna merah, ini adalah MikroTik Pro. Nah, karena ini sudah dilakukan instalasi, tinggal kita klik membukanya. Oke sahabat, karena kita menggunakan MikroTik RB9412ND, sebelumnya sudah pernah dilakukan settingan. Karena MikroTik RB9412ND ini support WiFi atau support wireless, ada menu WiFi-nya, namun perlu kita aktifkan. Karena belum aktif, bagaimana cara menghubungkannya, sedangkan WiFi dari MikroTiknya belum aktif. Caranya, koneksikan sumber internetnya lewat LAN masuk ke Ether 1 MikroTik, dan kita menghubungi lewat router modem. Dan kali ini kita menggunakan WiFi Pro H1 ini karena ini sudah terhubung dengan MikroTik RB9412ND. Oke, kita masuk lewat modem router yang terhubung lewat MikroTik sehingga kita bisa mengaksesnya di sana. Oke, sudah terhubung dengan Pro H1 ini, router dari Orbit Pro H1, dan kita buka MikroTiknya menggunakan aplikasi MikroTik. Sebelum kita login, kita klik Discover, pastikan sudah terhubung, sudah tercover mulai dari IP address, MAC address, dan di bawah boardnya adalah RB9412ND. Versi stable 6484, jadi versi 64 ke atas. Kita klik dan kita klik MAC karena kita koneksikan lewat MAC. Oke, kita login dengan username admin secara default, passwordnya masih kosong, dan kita klik connect, dan sudah mulai download plugin dan sudah berada di dalam. Kita diminta untuk membuat user password administratornya, namun kita belum buat, kita klik letter saja. Informasi di sini ada CPU 4%, memorinya 7 MB dalam 32 MB. Kemudian uptime atau waktu penggunaan sudah lebih dari 1 jam 29, jadi ini sudah pernah digunakan. Cara yang pertama, kita reset dulu jika bukan MikroTik baru karena sudah pernah digunakan. Kita di bagian kiri atas ada 3 pagar, kita klik, kemudian kita cari sistem, klik sistem, kemudian kita cari reset konfigurasi. Nah, di sini karena kita tidak perlu backup dan no default konfigurasi. Kemudian kita klik di bawahnya reset konfigurasi. Kita klik discovery, sudah ada, dan kita klik connect. Kita lakukan koneksi kembali, masih letter. Kemudian kita akan masuk ke menu wirelessnya untuk kita aktifkan wirelessnya. Oke, di menu wireless, kemudian di WiFi interface. Oke, sahabat bisa lihat di sini WLAN 1, kita klik logo tools ini untuk enable. Oke, di sini sudah enable, artinya wirelessnya sudah aktif, dan kita double klik untuk melihat informasinya. Pada menu general, di sini informasi dibiarkan default saja. Kemudian di menu wireless, kita akan ganti mode station menjadi mode AP bridge. Oke, kemudian
kita geser ke bawah. Oke, kemudian kita tetap di menu wireless. Bandnya kita bisa pilih untuk BGN, klik OK. Nama SSID, nah SSID ini kita bisa Wi-Fi M misalkan, Wi-Fi MikroTik, klik OK. Untuk informasi wireless dari MikroTik cukup sekian, dan kita klik centang ini untuk apply, dan semestinya nama Wi-Fi M tadi sudah ada. Bagaimana cara mengaktifkan Wi-Fi dari MikroTik RB9412ND? Nah, sahabat bisa lihat Wi-Fi M nya sudah ada, namun kita masih terhubung lewat modem router 4G, dan kita lanjut kepada settingannya di MikroTik. Karena Wi-Fi nya sudah aktif, kita back lagi. Oke, kita back sampai di halaman depan, dan selanjutnya adalah kita klik IP, kemudian DHCP client, klik lagi DHCP client, kita klik tambah bagian bawah, kemudian yang ada enter in interface ini kita klik, yang ada tulisan atau teks orange ini kita klik di logo pena. Pastikan di Ether 1 karena sumber internetnya masuk di Ether 1, kita klik OK dan langsung apply saja. Dan Ether 1-nya sudah aktif. Kita back lagi, pastikan di 3 pagar ini kita back sampai di halaman depan kembali. Kita klik di IP address untuk kita buat IP address untuk WLAN 1 yang kita buat di wireless tadi. Kita klik tambah, di menu logo teks orange ini kita klik untuk rubah ke WLAN 1, kita klik OK. Kemudian IP address-nya kita akan buat sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan 10.10.10.1, kemudian /24, klik OK. Interface-nya WLAN 1 dan klik centang di bawah untuk apply. Oke, di IP address untuk WLAN 1 atau wireless dari MikroTik sudah terbuat. Kita akan buat IP address yang satu lagi untuk jalur LAN Ether 2. Oke, kita klik tambah di teks orange ini, interface. Kita akan rubah ke Ether 2. Kemudian kita klik address, kita untuk input IP-nya. IP-nya misalkan kita buat 10.20.20.1, kemudian kita slash atau garis miring 24, kita klik OK, kemudian kita klik centang di bawahnya. Nah, IP address sudah terbuat semua, dan selanjutnya kita back lagi membuat IP DNS. Di sini kita klik setting, dan di menu allow remote request ini kita klik untuk mencentangnya, klik OK dan apply di bawahnya. Oke, sudah. Kemudian kita masih tetap ke IP. Tahapan selanjutnya ke IP DHCP server. Klik DHCP. Kita klik logo kunci ini, bukan tambah, di logo kunci. Kita manfaatkan DHCP setup. Kita klik, kemudian kita buat di Ether 2 duluan untuk jalur LAN, nanti ke laptop dan lain-lain sebagainya, atau ke access point. Kemudian kita klik next saja, IP-nya sudah terbaca secara otomatis. Next sampai selesai. Oke, done. Yang kedua, kita klik logo kunci lagi, DHCP setup. Kita akan pilih WLAN 1. Jadi Ether 2 yang akan masuk ke PC atau ke access point, dan WLAN 1 untuk memancarkan WiFi langsung. Kita klik next sampai selesai. Ini terbaca IP DHCP dan IP poolnya secara otomatis. Oke, ini karena belum terhubung, masih tanda merah. Kita klik back lagi di menu IP firewall. Kita akan buat firewallnya. Pada tab NAT kita akan tambahkan untuk sumber internetnya. Kita klik tambah di bawahnya, C-nya sosnat, kemudian kita geser
turun ke Out Interface. Out Interface ini kita klik dan kita klik drop down untuk pilih Ether 1. Sumber internetnya ada di sana. Kita klik OK. Kemudian pada menu Accent kita klik ada teks orange ini. Kita klik, kita pilih Masquerade. Klik OK dan klik centang atau Apply. Oke, kita sudah sukses untuk membuat NAT dan kita akan back lagi. Tahapan selanjutnya kita akan buat IP hotspotnya. Pada tab server ini kita klik logo kunci ini, bukan logo tambah, kita manfaatkan hotspot setup. Oke, karena pemancarnya itu ada pada WLAN 1 dan Ether 2, dan sebenarnya kita juga bisa menggabung di bridge. Namun untuk pembelajaran yang mudah, kita buat satu-satu, kita setup satu-satu. Pertama kita setup WLAN 1, kita klik next karena pemancar wirelessnya ada di sini. Next. Oke, pada select sertifikat ini kita non saja dan next. Oke, next terus sampai selesai saja, kita ikuti. Di sini user pertama terbentuk otomatis, admin user passwordnya kosong, kita klik done. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan klik logo kunci lagi untuk memanfaatkan hotspot setup. Tadi di WLAN 1, sekarang di Ether 2. Oke, kita klik next. Next lagi. Next lagi. Select import sertifikatnya non atau tidak ada. Kita next sampai selesai. Karena sudah terbentuk pemancar WiFi dan lewat jalur LAN-nya, maka MikroTik otomatis keluar. Nah, sahabat, kita coba untuk menghubungkan lewat WiFi. Nah, oke sahabat, WiFi M. Kita coba klik connect. Menunggu untuk mendapatkan alamat IP dan sekarang sudah login dan kita akan masuk dengan admin user yang terbentuk secara default tadi. Kita klik masuk, passwordnya kosong, dan sudah sukses sahabat. Oke, WiFi-nya sudah sukses dan kita juga akan uji ke PC atau laptop. Untuk WiFi M tadi yang kita buat di MikroTik sudah sukses. Kita coba untuk play YouTube. Ini sudah terkoneksi dengan WiFi dari MikroTik. Oke, sekarang sudah bisa online. Sudah oke, dan kita coba untuk uji speednya. Sekarang WiFi MikroTik sudah terhubung dengan sumber internetnya dan sudah memancarkan WiFi sendiri. Ini langsung dari MikroTik. Untuk cara membuat vouchernya pada hotspot, menu hotspot ini sudah banyak di video sebelumnya. Nanti sahabat bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, speednya dan pingnya 58. Speednya saat ini 16,1 Mbps download dan uploadnya juga sudah lumayan. Dan kita akan koneksi ke PC atau laptop untuk melakukan uji juga. Oke, uploadnya atau unggahannya 17,4 Mbps. Masih terhubung dengan WiFi M dari MikroTik RBS 9412ND. Oke sahabat, sudah sukses. Kita akan lakukan uji di PC lewat jalur LAN dari Ether 2 ke laptop dan kita akan lakukan uji. Oke sahabat, sumber internet dari Orbit Pro H1 masuk ke Ether 1 di MikroTik RBS 9412ND. Ether 2 nya masuk ke PC saat ini atau ke laptop untuk kita lakukan settingan. Oke, sekarang sudah terhubung lewat jalur LAN. WiFi nya semua kita off, jadi tidak ada WiFi yang hidup, semuanya jalur LAN. Dan kita coba membuka MikroTik dan sudah ada IP yang kita buat tadi 10.20.20.1 di Ether 2. Oke, kita klik user admin, passwordnya masih kosong, kita masuk.
Nah, yang paling penting adalah kita ke IP untuk membuat hotspot ini. Di IP hotspot untuk membuat user. Di sini kita sudah buat beberapa user. User 1, user 2 kita bisa tambahkan untuk user 3, passwordnya kosong. Ini hanya untuk login. Untuk cara membuat voucher di menu hotspot ini nanti ada di kolom deskripsi. Ada sudah banyak cara yang digunakan. Oke, kita di PC saat ini dan sudah meminta untuk login. Oke, kita akan login dengan user 1. Kita klik masuk dan sudah sukses. Ini lewat Ether 2 di jalur LAN. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.